Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Hari ini 27 Juli 2023 harusnya Panji Gumilang menghadiri panggilan Bareskrim. Di statusnya kasusnya adalah sudah penyidikan tapi tidak hadir karena alasan tangannya patah begitu ya, sakit. Menurut Anda ini hanya sebatas alasan sebagai pelapor, ini hanya sebatas alasan atau dari upaya untuk dari upaya untuk menghindar atau seperti apa, Mas Ken? Kami masih berhusnuzon ya, masih berprasangka baik. Ya semoga itu memang sebuah fakta sehingga tidak bisa hadir di persidangan, di pemeriksaan selanjutnya. Tapi memang ya kami akhirnya karena kami memang yang maju, teman-teman akhirnya menyampaikan, jangan-jangan apa yang disampaikan Mas Ken masih kurang dan segala macam. Kok sekarang malah Mas Ken dituduh menjadi orang yang intoleran. Panji Gumilang yang toleran kok. Saya jelaskan juga kepada masyarakat, toleransi yang disampaikan oleh Panji Gumilang itu cuma kamuflase. Karena sejatinya yang ada di sana, konsepnya itu tadi saya sampaikan, makar mendirikan negara dalam negara. Dan Panji Gumilang itu kalau menurut bahasa saya ini adalah orang yang dikasih hati ngerogoh rempelo. Kenapa? Kebaikan pemerintah, termasuk tokoh-tokoh yang datang ke sana diharapkan Panji Gumilang yang tadinya dulu radikal, berubah menjadi baik. Tapi ternyata kebaikan ini dimanfaatkan untuk membesarkan diri dan kelompoknya. Bahkan rekening-rekening segitu besar rekening pribadi. Jadi ini yang akhirnya menjadi persoalan. Kalau bicara toleransi kami sangat menghargai perbedaan karena bagi saya perbedaan itu adalah kehendak Tuhan. Perbedaan ini menjadi sebuah sarana untuk lita'arofu, untuk kita saling mengenal. Ya. Bagaimana supaya kita hidup berdampingan walaupun latar belakang kita berbeda. Tapi kalau hanya sekedar cover, sekedar kamuflase lah, ini yang akhirnya membahayakan. Akhirnya tokoh-tokoh yang hanya ngelihatnya bagus, kan sekarang ada namanya fenomena baru, sebuah kebenaran baru. Pokoknya ngelihat casingnya bagus, pasti bagus. Nah, ngelihat pesantren megah, oh pasti bagus nih. Ngelihat ada kapal gitu kan. Sebenarnya kalau orang nalar, ini bicara pesantren kok mengelola dana sampai belasan triliun. Terus pesantren kok ada galangan kapal, ini kan sebuah struktur negara. Tapi orang tidak mungkin sampai kita. Tapi kalau Anda membaca, saya tidak ngomong lambat ya, karena akan menjadi justifikasi. Proses yang 1 bulan ini belum ada tersangkanya, menurut Anda karena ini juga terjadi di momen tahun politik, ada tekanan politik tidak? Menurut Anda sebagai pelapor? Saya masih berhusnuzon, karena memang tadi disampaikan Pak Ito senada dengan yang saya sampaikan sebelumnya, ini kasus yang pelit, yang agak sulit karena bukan hanya proses hukum saja, tapi proses setelah hukum ini ditegakkan nanti ada proses selanjutnya tadi yang masih perbedaan pendapat ini ya, mau dibekukan atau mau dibina saja gitu kan. Ini kan nanti bakal ada efek selanjutnya dan saya rasa ini harus diselesaikan dulu supaya nanti berbarengan antara proses hukum, ada proses kalau kita sebut di NICRI Center kita identifikasi, kita investigasi, kita rehabilitasi atau reideologi. Sekian banyak orang mau diapain. Lah ini kan kita berharap ada kehadiran negara dan benar-benar ya teliti dalam persoalan ini supaya ya diputuskan secara tepat. Jangan sampai nanti Anda menjadi polemik lagi di masyarakat. Oke, baik. Saya ke Pak Ito. Pak Ito, saya membaca di beberapa media Anda sempat mengatakan dulu pada saat Anda menangani kasus Panji Gumilang, Anda mengatakan saat itu memang ada kasus pidana makar yang Anda tetapkan untuk beberapa kasus yang terjadi di pondok pesantren Al Zaitun ya. Tetapi Anda saat itu mengatakan saat itu pada tahun itu Panji Gumilang seakan tidak tersentuh. Nah, menurut Anda mencoba membaca mengingat di tempo dulu dan tempo sekarang. Masihkah Panji Gumilang tidak tersentuh, Pak Ito? Begini Mas Reno, di negara kita ini kan sekarang ada namanya proses deradikalisasi. Saya kira Mas Ken tadi sudah sebutkan. Itu adalah upaya persuasif pemerintah. Karena upaya hukum itu adalah upaya yang terakhir bagi orang yang diduga atau disangka melakukan kejahatan. Tentunya ada proses deradikalisasi. Deradikalisasi ini bisa berhasil, bisa juga tidak. Jadi untuk jangankan seorang Panji Gumilang, seorang teroris pun itu diberikan kesempatan untuk bagaimana untuk dia insaf. Nah kalau kemudian yang tadi disampaikan oleh Mas Ken dikasih hati merogoh merempelo, itu kan istilahnya orang justru program deradikalisasi itu tidak berhasil. Nah tentunya sekarang yang dikedepankan adalah proses hukum ya sebagai upaya terakhir. Kenapa sekarang terkesan bahwa Panji Gumilang itu sudah sulit ditetapkan sebagai tersangka?
saya selalu berkoordinasi dengan teman-teman penyidik yang kebetulan saya kenal baik ya. Dan kebetulan informasinya ada dugaan ada tersangka-tersangka lain Mas Reno ya. Bukan hanya tersangka tunggal. Karena ini kan perbuatan ini dilakukan bukan oleh pribadi Panji Gumilang saja. Tentu ada orang yang membantu, tentu ada orang yang turut serta. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.